بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada dua solat yang sangat diagung-agungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu solat subuh berjamaah dan solat sunnah tahajud di waktu sepertiga malam. Solat sunnah tahajud adalah solat sunnah yang dikerjakan di malam hari atau di waktu sepertiga malam setelah kita terbangun dari tidur. Solat tahajud dikerjakan setidaknya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya, tidak terbatas, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan ketahuilah, solat tahajud merupakan kehormatan bagi seorang muslim karena dapat mendatangkan kesehatan, menghapus dosa-dosa yang dilakukan pada siang hari, dan dapat menghindarkan kita dari kesepian di alam kubur kelak. Dan tentunya masih banyak keutamaan yang lain dari solat sunnah tahajud ini, seperti diangkatnya derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju tempat yang terpuji di hadapannya, serta kita pun akan diberikan jalan keluar dan solusi dari setiap permasalahan yang sedang dihadapi, serta kita dapat meraih ridho, rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta masih banyak lagi keutamaan yang lainnya dari keutamaan dan keistimewaan solat sunnah tahajud ini. Dengan banyaknya keutamaan solat sunnah tahajud ini, maka jangan kita sia-siakan hanya melakukan solat sunnah tahajud saja. Alangkah lebih baik dan sangat dianjurkan setelah kita selesai melaksanakan solat tahajud, kita lanjutkan dengan berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tujuan kita masing-masing. Berikut ini zikir dan doa yang jangan sampai kita lewatkan untuk kita baca setelah solat sunnah tahajud. Yang pertama adalah membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar memiliki banyak manfaat, di antaranya menjadi penghapus dosa, penenang hati, pembuka pintu rezeki, dan pelindung diri dari siksa neraka. Selain itu, istighfar juga dapat menjadi penyembuh dari penyakit, penolak bala, pemberi keberkahan, serta penarik rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan menjadi pemecah kesulitan dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Dan kita selaku manusia tidak akan luput dari yang namanya dosa dan kesalahan. Untuk itu, alangkah lebih baiknya kita merutinkan istighfar, terutama setelah kita selesai melaksanakan solat sunnah tahajud, dengan harapan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa yang kita lakukan di siang hari, baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, Allah ampuni. Lalu yang kedua, membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Meskipun surah Al-Ikhlas ini tergolong surah yang pendek karena hanya terdiri dari 4 ayat saja, akan tetapi surah Al-Ikhlas ini memiliki kedudukan yang tinggi dibandingkan dengan surah-surah lainnya. Bahkan kedudukannya disamakan dengan sepertiganya Al-Quran. Jadi apabila kita membaca surah Al-Ikhlas ini sebanyak 3 kali, maka insya Allah
kita seolah-olah dinilai telah menghatamkan satu tamatan Al-Quran. Dari Ibnu Abbas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1 kali, maka seolah-olah dia telah membaca sepertiga Al-Quran. Dan barang siapa membaca surah Al-Ikhlas 2 kali, maka seolah-olah ia telah membaca 2/3 Al-Quran. Dan barang siapa membaca 3 kali, maka seolah-olah dia telah membaca seluruh Al-Quran. Barang siapa membacanya sebanyak 11 kali, maka Allah membangunkan untuknya rumah di surga yang terbuat dari intan merah. Yang ketiga, membaca istighfar untuk kedua orang tua sebanyak 33 kali. Astaghfirullahalazim li abi wa ummi. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ada seseorang yang diangkat derajatnya di surga. Kemudian dia bertanya, bagaimana aku bisa mendapatkan ini? Maka dikatakan kepadanya, berkat istighfar dari anakmu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi, kita selaku seorang anak, jika orang tua kita sudah meninggal, maka ketika kita membacakan istighfar untuk kedua orang tua kita, maka insya Allah orang tua kita di alam kuburnya akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberikan kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena istighfar kita, sehingga dosa-dosa orang tua kita Allah ampuni dan ringankan. Kemudian apabila orang tua kita masih hidup, ketika kita seorang anak beristighfar untuk kedua orang tua kita, maka orang tua kita, dosa-dosa yang dilakukan oleh orang tua kita di kesehariannya, baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, insya Allah akan Allah ampuni berkat istighfar kita seorang anak untuk kedua orang tuanya. Yang keempat, membaca sholawat 100 kali. Untuk lafaz sholawatnya itu bebas sesuai apa yang kita ketahui. Adapun sholawat yang pendek, misalnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka kita baca sebanyak 100 kali. Dan perlu kita ketahui, dengan kita memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kesempatan untuk kita meraih kebahagiaan di akhirat itu sangatlah besar. Karena kunci kebahagiaan di akhirat adalah syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, membaca doa safujadat sebanyak 41 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, dibaca sebanyak 41 kali. Khasiat dari membaca doa safujadat ada 3 poin yang utama. Yang pertama, permohonan kebaikan di dunia. Yang kedua, permohonan kebaikan di akhirat. Dan yang ketiga, permohonan dijauhkan dari siksa api neraka. Dan di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 201, bahwasannya doa ini dipanjatkan untuk memohon kebaikan, keselamatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita selaku umat muslim menginginkan kehidupan yang bahagia, menginginkan kehidupan yang baik ketika hidup di dunia, dan tentunya ketika nanti di akhirat. Untuk itu, doa safujadat ini mengurung kebaikan dunia dan akhirat, yang dapat membuat kita merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Dengan banyaknya keutamaan sholat sunnah tahajud ini, maka jangan kita sia-siakan hanya melakukan sholat sunnah tahajud saja. Alangkah lebih baik dan sangat dianjurkan, setelah kita selesai melaksanakan sholat tahajud, kita lanjutkan dengan berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tujuan kita masing-masing. Berikut ini zikir dan doa yang jangan sampai kita lewatkan untuk kita baca setelah sholat sunnah tahajud. Yang pertama adalah membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Istighfar memiliki banyak manfaat, di antaranya menjadi penghapus dosa, penenang hati, pembuka pintu rezeki, dan pelindung diri dari siksa neraka. Selain itu, istighfar juga dapat menjadi penyembuh dari penyakit, penolak bala, pemberi keberkahan, serta penarik rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan menjadi pemecah kesulitan dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Dan kita selaku manusia tidak akan luput dari yang namanya dosa dan kesalahan. Untuk itu, alangkah lebih baiknya kita merutinkan istighfar, terutama setelah kita selesai melaksanakan sholat sunnah tahajud, dengan harapan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa yang kita lakukan di siang hari, baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, Allah ampuni. Lalu yang kedua, membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Meskipun surah Al-Ikhlas ini tergolong surah yang pendek, karena hanya terdiri dari 4 ayat saja. Akan tetapi, surah Al-Ikhlas ini memiliki kedudukan yang tinggi dibandingkan dengan surah-surah lainnya. Bahkan, kedudukannya disamakan dengan sepertiganya Al-Quran. Jadi apabila kita membaca surah Al-Ikhlas ini sebanyak 3 kali, maka insya Allah kita seolah-olah dinilai telah menghatamkan satu tamatan Al-Quran. Dari Ibnu Abbas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1 kali, maka seolah-olah dia telah membaca sepertiga Al-Quran. Dan barang siapa membaca surah Al-Ikhlas 2 kali, maka seolah-olah ia telah membaca 2/3 Al-Quran. Dan barang siapa membaca 3 kali, maka seolah-olah dia telah membaca seluruh Al-Quran. Barang siapa membacanya sebanyak 11 kali, maka Allah membangunkan untuknya rumah di surga yang terbuat dari intan merah. Yang ketiga, membaca istighfar untuk kedua orang tua sebanyak 33 kali. Astaghfirullahalazim li abi wa ummi. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ada seseorang yang diangkat derajatnya di surga. Kemudian dia bertanya, bagaimana aku bisa mendapatkan ini? Maka dikatakan kepadanya, berkat istighfar dari anakmu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi, kita selaku seorang anak, jika orang tua kita sudah meninggal, maka ketika kita membacakan istighfar untuk kedua orang tua kita, maka insya Allah orang tua kita di alam kuburnya akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberikan kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena istighfar kita, sehingga dosa-dosa orang tua kita Allah ampuni dan ringankan. Kemudian apabila orang tua kita masih hidup, ketika kita seorang anak beristighfar untuk kedua orang tua kita, maka orang tua kita, dosa-dosa yang dilakukan oleh orang tua kita di kesehariannya, baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, insya Allah akan Allah ampuni berkat istighfar kita seorang anak untuk kedua orang tuanya. Yang keempat, membaca sholawat 100 kali. Untuk lafaz sholawatnya itu bebas sesuai apa yang kita ketahui. Adapun sholawat yang pendek, misalnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka kita baca sebanyak 100 kali. Dan perlu kita ketahui, dengan kita memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kesempatan untuk kita meraih kebahagiaan di akhirat itu sangatlah besar. Karena kunci kebahagiaan di akhirat adalah syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, membaca doa safujadat sebanyak 41 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar, dibaca sebanyak 41 kali. Khasiat dari membaca doa safujadat ada 3 poin yang utama. Yang pertama, permohonan kebaikan di dunia. Yang kedua, permohonan kebaikan di akhirat.
Dan yang ketiga, permohonan dijauhkan dari siksa api neraka. Dan di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 201, bahwasanya doa ini dipanjatkan untuk memohon kebaikan, keselamatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita selaku umat muslim menginginkan kehidupan yang bahagia, menginginkan kehidupan yang baik ketika hidup di dunia, dan tentunya ketika nanti di akhirat. Untuk itu, doa safujadat ini mengurung kebaikan dunia dan akhirat yang dapat membuat kita merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 5 zikir dan doa yang selayaknya harus kita rutinkan dan jangan sampai tertinggal dibaca setelah selesai melaksanakan sholat sunnah tahajud. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.